Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Kamis tanggal 23 bulan Sya'ban tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab As-Siyam yang kita pelajari dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Azim Ibnu Badawi Al-Khalafi Al-Misri hafizahullahu ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Dan juga kita berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah dari kaum muslimin, sehingga kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu hafizahullah, fadluhu, bab keutamaan puasa di bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadana, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, imanan, karena iman, wahtisaban, dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi fadlu siyami Ramadan, keutamaan puasa di bulan Ramadan. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi ahammiyatul ihtisab fil ibadah, pentingnya menghadirkan niat di dalam ibadah. Dan ini adalah faedah yang sangat agung. Setiap amal
hendaklah kita menghadirkan niat. Karena dengan menghadirkan niat, kebiasaan al-adah tasiru ibadah, kebiasaan bernilai ibadah. Tanpa menghadirkan niat, al-ibadah tasiru adah, ibadah bernilai hanya sekedar kebiasaan saja. Maka pada hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, imanan wahtisaban. Karena iman, pendorong puasanya adalah iman. Pendorong puasanya menghadirkan niat, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar kebiasaan. Maka siapa yang puasanya tidak menghadirkan niat, maka nilainya di sisi Allah hanyalah menahan lapar dan dahaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Maka al-ihtisab, menghadirkan niat, ini ibadah yang sangat agung. Apabila kita sholat kemudian kita menghadirkan niat, kita menghayati sholat yang akan kita kerjakan dengan menghadirkan niat, lahirlah kekhusyuan, muncul khusyuk di dalam sholat. Lain orang yang sholatnya hanya sekedar rutinitas biasa, tidak ada kelezatan di dalam ibadah yang dikerjakannya. Demikian pula pada kesempatan yang berbahagia ini, kita menghadiri majelis ilmu, ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Apabila kita menghadirinya sekedar daripada nganggur, daripada kita tidak ngapa-ngapa, lebih baik menghadiri majelis ilmu. Lain dengan orang yang menghadirkan niat, menghadiri majelis ilmu, ibadah yang sangat agung. Hadirkan niat, ingat pahala-pahala yang sangat banyak. Maka Abdullah ibn Mubarak rahimahullah berkata, bagaimana ucapannya? Rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyatun. Berapa banyak amal kecil menjadi besar karena menghadirkan niat. Menghadirkan niat, ibadah, mengharap pahala di sisi Allah. Amalannya kelihatannya kecil, tapi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kam wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Berapa banyak amal yang besar, puasa, ibadah yang sangat agung, menjadi kecil karena tidak ada niatnya atau tidak dihadirkan niatnya. Niatnya hanya formalitas, niatnya hanya rutinitas, hanya sekedar kebiasaan, sehingga yang puasa hanya perutnya saja, sedangkan lisannya tidak ikut berpuasa, matanya tidak ikut berpuasa, hatinya juga tidak ikut berpuasa. Maka sekali lagi, dari hadis ini terdapat pelajaran ahammiyatul ihtisab fil a'mal wal ibadah, pentingnya menghadirkan niat, ihdhar niyah di dalam amal soleh, di dalam ibadah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dari hadis ini terdapat pelajaran amal soleh itu menghapus dosa. Amal soleh menghapus dosa. Maka Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menggugurkan
dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata apa? Tamhuha. Ikutilah setelah berbuat dosa, ikutilah dengan beramal soleh. Maka amal soleh akan menghapus kesalahan dan dosa-dosa. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini, fihi anna ghufrana dzunub yashmalu as-saghair wal kabair. Diampuni dosa. Yang dimaksud pada hadis ini mencakup dosa kecil dan mencakup dosa besar. Ala khilafin baina ahli ilmi. Para ulama berselisih panjang lebar tentang hal ini. Akan tetapi wallahu alam yang dimaksud adalah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan yang diampuni dosa apa. Ini menunjukkan umum. Apalagi jika dihadirkan ibadah puasa Ramadan, ibadah yang agung. Apabila seseorang menghadirkan niat semoga Allah menghapus dosa yang telah lalu, baik dosa kecil maupun dosa besar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, baik dosa yang kecil ataupun dosa yang apa? Yang besar. Apabila memberi minum anjing yang apa? Kehausan, menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Apalagi ibadah puasa, ibadah yang agung. Namun jika disertai dengan niat, menghadirkan niat, mengharap agar Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa yang telah lalu, dan juga diimbangi dengan taubatan nasuha. Karena orang yang berpuasa lebih utama dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian hadis berikutnya yang menunjukkan keutamaan puasa Ramadan, penulis berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal anak manusia untuk dirinya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal anak Adam untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li, kecuali puasa, maka puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, akulah yang membalas ibadah puasa tersebut. Apa maksud dari hadis qudsi ini? Semua amal manusia untuk dia kecuali puasa. Sekarang pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa taala memerlukan puasa kita? Perlu atau tidak perlu? Pak Abdurrahman, Allah membutuhkan puasa kita atau tidak? Tidak membutuhkan. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha ghaniyun la ghaniyun hamid. Dan Musa berkata, wahai Bani Israel, jika kalian semua kufur, semua orang yang ada di muka bumi ini kufur,
Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah tidak memerlukan ibadah hamba-hambanya. Allah tidak rugi dengan kekufuran hamba-hambanya. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala juga berfirman, wa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'ah. Hai hambaku, jika kalian semua dari yang pertama sampai yang terakhir, baik manusia ataupun jin, bertakwa kepadaku dengan ketakwaan orang yang paling bertakwa, yang demikian itu tidak sedikit pun menambah kekuasaan. Yang demikian itu tidak sedikit pun menambah kerajaanku, kekayaanku. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan ibadah hambanya, puasa atau yang lain, tidak perlu. Lanjutan hadis, Allah Ta'ala berfirman, wa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku, jika kalian semua dari yang pertama sampai yang terakhir, baik manusia ataupun jin, semuanya durhaka kepadaku dengan kedurhakaan orang yang paling durhaka, yang demikian itu tidak sedikit pun mengurangi kekuasaanku. Jadi ibaratnya apabila manusia semuanya seperti Nabi Muhammad SAW, kekuasaan Allah tidak bertambah, karena Allah tidak memerlukan apa? Ibadah hamba-hambanya. Sebaliknya, jika semua manusia seperti iblis atau seperti Dajjal, semua manusia, semua jin durhaka, yang demikian itu tidak mengurangi sedikit pun apa? Kekuasaan Allah, kerajaannya dan kekayaan Allah tidak sedikit pun berkurang. Dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan, tidak memerlukan ibadah hamba-hambanya, termasuk puasa. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal manusia untuk dia kecuali puasa. Puasa itu untukku, maka akulah yang akan membalas ibadah puasa. Apa maksudnya? Bagaimana Amir Ramadan? Maksudnya apa? Hah? Naam, yang pertama idhafatut tasyrif, seperti rumah Allah. Mana ya? Ini rumah. Masjid rumah siapa? Rumah Allah. Ini adalah idhafat tasyrif. Puasa itu untukku. Ini menunjukkan saking agungnya ibadah puasa. Ini makna yang pertama. Litasyrif, idhafah litasyrif. Allah menisbatkan puasa untuk dirinya, litasyrif, litakrim, untuk memuliakan ibadah puasa tersebut. Saking agungnya ibadah, maka ibadah puasa adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang kedua? Apa kira-kira? Ibadah yang tidak terlihat. Naam. Mana yang kedua? Ibadah puasa adalah ibadah yang tidak kelihatan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu ada orang ikut berbuka puasa, kita husnudzon, tapi hakikatnya tidak ada yang tahu. Jelas ya?
Karena ibadah puasa adalah ibadatun sirriyah, ibadah yang sangat rahasia, tidak ada yang mengetahui. Orang lain tidak ada yang mengetahui, hanya Allah yang tahu. Dan orang itu, jadi ketika ada orang bareng-bareng berbuka puasa di masjid, kita tidak tahu. Namun kita tidak boleh suudzon, kita husnudzon saja. Tetapi hakikat puasa tidak ada yang tahu. Maka Allah Ta'ala berfirman, illa siyam. Jadi ibadah yang lain bisa kelihatan. Orang itu sholat malam bisa kelihatan walaupun dia sembunyi. Orang membaca Al-Quran kelihatan, menghafal hadis kelihatan. Tidak bisa orang menyembunyikan diri menghafal hadis, kecuali dia cari tempat yang tersembunyi. Tetapi puasa, tidak ada orang menampakkan saya ini sedang berpuasa. Gak bisa kelihatan. Jelas ya? Ini maksudnya ibadah yang tersembunyi. Karena puasa adalah ibadah yang tersembunyi, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, fa innahu li, kecuali puasa untukku, wa ana ajzibih, dan akulah yang akan membalas pahala ibadah puasa. Ini menunjukkan bahwasanya balasannya sangat besar. Jadi kalau kita bekerja kepada orang yang sangat dermawan, baik hati, suka bersedekah, kemudian orang tersebut berkata, nanti gajinya jangan khawatir, saya memberi. Kita yakin gajinya otomatis apa? Sedikit atau besar? Besar. Apalagi yang berkata itu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ana ajzibi. Ini menunjukkan balasannya pasti lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pasti berlipat ganda. Karena apa? Karena Allah adalah zat yang paling dermawan, dengan kedermawaan yang sempurna. Maka pahalanya pasti berlipat ganda bagi siapa yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutan hadis, Nabi SAW bersabda, wassiyamu junnah, puasa adalah perisai. Wassiyamu junnah, puasa adalah perisai tameng. Puasa adalah junnatun fid dunya minal ma'asi, wa junnatun fil akhirah minan nar. Puasa adalah tameng, perisai di dunia dari maksiat. Di dunia dilindungi oleh Allah. Maka Nabi SAW menganjurkan pemuda untuk segera apa? Menikah. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda, siapa yang sanggup menikah, segeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena dengan menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga apa? Kehormatan. Faman lam yastati fa alaihi bisyam. Siapa yang belum sanggup berpuasa, belum sanggup menikah, hendaklah diganti dengan apa? Berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa adalah tameng bagi orang tersebut. Ini menunjukkan puasa adalah perisai di dunia dari maksiat dan juga perisai di akhirat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutan hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Jika seseorang di antara kalian sedang berpuasa, fala yarfuth, ay la yatakallam bil kalamil fahish, janganlah mengucapkan ucapan yang kotor. Fala yarfuth,
Au ar-rafath bimakna al-ma'siyah. Au rafath bimakna al-ma'siyah wa kullu lahwin. Janganlah melakukan perbuatan yang sia-sia, apalagi maksiat. Wala yaskhab, dan janganlah dia yaskhab, yarfa sautahu. Kata yani al-abid, orang yang sedang beribadah hendaklah merendahkan suaranya. Wa hakadha talibul ilm, talibul ilm, penuntut ilmu, laisa ka abna'i syawari, bukan seperti anak jalanan. Abna'i suq, anak pasar, teriak-teriak. Talibul ilm indahu waqar, hendaklah mempunyai ketenangan, sakinah, haibah, wibawa. Dan orang ngomong teriak-teriak tercela. Maka Allah Ta'ala berfirman, wakhfid fi mashyika waghdud min sautika. Rendahkan kalau berjalan, jangan angkuh, jangan congkak, dan rendahkan suaramu. Waghdud min sautik, inna angkarul aswati la sautul hamir. Karena seburuk-buruk suara adalah suara siapa? Suaranya keledai. Maka pada hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wala yaskhab, jangan berteriak-teriak. Wala yajhal, janganlah melakukan perbuatan-perbuatan bodoh. Ay la yaf'al syai'an min af'ali ahlil jahl, janganlah melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun marratain. Jika ada orang mencelanya, jika ada orang yang memeranginya, mengajaknya berkelahi, falyaqul, hendaklah dia berkata, inni shaimun, inni shaimun. Hendaklah dia berkata, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Mengucapkan ini dengan apa? Lisannya atau hatinya? Hah? Dengan lisan dan juga hati. Inni shaim, tegas. Kalau lagi mau berdebat kusir, afwan, inni shaim, maaf saya sedang berpuasa. Inni shaim, inni shaimun. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallah yaumal qiyamah min rihil misk. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di mana ini? Indallah, di sisi Allah. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Min rihil misk, daripada harumnya minyak kasturi. Yang dimaksud adalah pada hari kiamat. Dan yang dimaksud pada hadis ini bukan berarti orang yang berpuasa tidak boleh apa? Bersiwak. Jadi orang yang berpuasa karena lambung yang tidak bekerja, lambung yang tidak bekerja seperti biasanya menyebabkan bau mulut yang tidak sedap, walaupun dibersihkan. Apalagi tidak apa? Tidak dibersihkan. Jadi hadis ini bukan berarti larangan bagi orang yang berpuasa, dilarang bersiwak dan dilarang membersihkan bau mulut. Ini pemahaman yang lemah. Wa kam min aibin qaulan sahihan wa afatuhu minal fahmis saqim. Berapa banyak orang yang mencela ucapan yang baik, akibatnya adalah pemahaman yang lemah. Bukan berarti hadis ini dipahami larangan gosok gigi atau larangan bersiwak atau larangan membersihkan mulut. Dan sebaik-baik petunjuknya siapa? Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak dalam keadaan berpuasa, pagi hari, siang hari, beliau bersiwak. Adapun orang yang ketika berpuasa tidak bersiwak, dikhawatirkan mengganggu orang lain. Terutama kapan? Terutama kalau sholat asar sedang sujud. Hah? Gimana? Baca subhanallah, subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ngapar semuanya, samping kanan, samping kiri, keseper semuanya. Makmum yang ada di sampingnya. Kemudian lanjutan hadis. Walis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Idza aftara fariha bi fitrih. Apabila berbuka dia bahagia. Allahu akbar. Ini menunjukkan kebenaran Islam. Lihatlah ketika berbuka, orang yang kaya bahagia, orang yang miskin bahagia, anak besar bahagia, anak kecil pun ikut bahagia. Allahu akbar. Dan ini tidak dijumpai ketika sarapan pagi, tidak dijumpai ketika makan siang. Lain kebahagiaan ketika berbuka puasa, apalagi iftar jama'i. Masya Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Idza aftara fariha bi fitrih wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Apabila pada hari kiamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bahagia dengan puasanya. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan Isya. Fadhal.
Kita lanjutkan di antara hadis yang menjelaskan keutamaan puasa Ramadan. Wa an Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhuma bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, sesungguhnya di surga ada pintu yang namanya ar-rayyan. Pintu surga ada berapa? 8. Pintu neraka ada berapa? Berapa? Laha sab'atu abwab. Pintu neraka ada 7. Di antara pintu surga ada pintu shalah, ada pintu jihad, pintu taubah. Di antaranya adalah pintu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa masuk surga melalui pintu ar-rayyan pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun selain orang yang berpuasa masuk dari pintu ar-rayyan. Yuqalu, dikatakan, aina shaimun, di mana orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka orang-orang yang berpuasa pun bangkit untuk masuk surga dari pintu ar-rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun yang masuk surga melalui pintu ar-rayyan selain orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, apabila orang-orang yang berpuasa sudah masuk surga dari pintu ar-rayyan, maka pintu rayyan ditutup sehingga tidak bisa masuk surga dari pintu ar-rayyan kecuali orang-orang yang berpuasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dari pintu ar-rayyan dan juga dari pintu-pintu yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di antara hadis yang menjelaskan keutamaan puasa Ramadan, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan," apabila masuk bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah," dibuka pintu-pintu surga. Apa yang dimaksud dibuka pintu-pintu surga? Dibuka pintu surga, dibuka secara hakiki, dan maksudnya agar Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ini pintu dibuka, segera masuklah. Berlomba-lombalah, fastabiqul khairat. Pintu surga dibuka. Berlomba-lombalah untuk masuk ke dalam surga dengan memperbanyak amal saleh. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan dikunci pintu-pintu jahannam. Pintu-pintu jahannam ditutup di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya orang-orang berhenti dari maksiat. Ini pintu neraka sudah ditutup, berhentilah dari maksiat. Bertobatlah kepada Allah, kembalilah ke jalan Allah, masuklah ke dalam pintu surga yang dibuka. Jangan masuk ke pintu neraka yang sudah ditutup. Wasul silatis syayatin, dan setan-setan apa? Dibelenggu. Tumaroddatul jin, setan-setan
dibelenggu, sehingga kita menjumpai di bulan Ramadan kemaksiatan berhenti, atau paling tidak berkurang dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ini misdaqan, ini menunjukkan benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian di antara hadis yang menjelaskan keutamaan puasa Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, wa yunadi munadin kulla lailatin, setiap malam ada malaikat yang menyeru. Setiap malam ada malaikat yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pencari kebaikan, sambutlah Ramadan, beramallah, berlomba-lombalah. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang yang mencari keburukan, orang yang mencari kemaksiatan di bulan Ramadan, aqsir, berhentilah. Berhentilah, karena ini bulan yang mulia. Setan dibelenggu, pintu neraka ditutup. Berhentilah dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara hadis yang menjelaskan keutamaan puasa atau keutamaan bulan Ramadan, hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna lillahi ta'ala utaqa'a fi kulli yaumin wa lailah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala setiap malam, setiap hari, setiap malam membebaskan hamba-hambanya. Utaqa, dimerdekakan, dibebaskan dari siksa neraka. Jadi bagi siapa yang berpuasa karena iman, wahtisaban, setiap hari, setiap malam Allah membebaskan fulan bin fulan, bebas dari siksa neraka. Kemudian lanjutan hadis, likulli abdin minhum da'watun mustajabah. Setiap hamba di bulan Ramadan dikabulkan doanya. Jadi bulan Ramadan seluruhnya dari awal sampai terakhir adalah doa orang-orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah. Terutama kapan? Indal iftar. Terutama ketika sedang berbuka puasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi ta'ala inda kulli fitrin utaqa minan nar wa dzalika kulla lailatin. Rawahul Baihaqi an Jabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala setiap malam membebaskan hamba-hambanya dari siksa neraka, yaitu di waktu berbuka. Wa dzalika kulla lailatin, dan demikian itu setiap malam. Kemudian di antara hadis yang menjelaskan keutamaan puasa, terutama puasa Ramadan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bazzar dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khutima lahu bisiyami yaumin dakhalal jannah. Siapa yang harinya ditutup, artinya meninggal dunia dalam keadaan berpuasa, Allahu Akbar, dia dijamin surga. Siapa yang meninggal dunia di hari itu dia berpuasa, baik meninggalnya di siang hari atau di malam hari, man khutima lahu bisiyami yaumin dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia di malam hari, siangnya berpuasa, atau meninggal siang hari dalam keadaan berpuasa, dia dijamin masuk surga. Maka ini hadis menunjukkan faedah hani'an lis-shaim, selamat bagi orang yang berpuasa. Jangan khawatir meninggal dunia. Ketika meninggal dunia dalam berpuasa, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan masuk surga. Kemudian di antara hadis yang agung tentang keutamaan puasa Ramadan, sahabat Talha ibnu Ubaidillah, sahabat Talha ibnu Ubaidillah
dijuluki oleh kaum muslimin atau dijuluki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan julukan Talha al-Khair. Saking banyaknya kebaikannya. Talha ibnu Ubaidillah. Salah satu sahabat yang apa? Dijamin surga. Talhatul Khair. Talha mengasuh dua pemuda. Kemudian salah satu dari pemuda tersebut gugur di jalan Allah ketika berperang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahid. 1 tahun berikutnya pemuda yang diasuh Talha meninggal dunia. 1 tahun berikutnya. Pada suatu malam Talha ibnu Ubaidillah mimpi. Inni ra'aitu ka'annal qiyamata qamat. Aku mimpi seakan-akan hari kiamat sudah bangkit. Kemudian Allah memanggil pemuda untuk masuk surga. Yang dipanggil terlebih dahulu adalah pemuda yang tidak meninggal dunia di medan perang. Baru setelah itu dipanggil pemuda untuk masuk ke dalam surga, yaitu pemuda yang gugur di jalan Allah. Setelah terbangun, Talha heran, bagaimana ada orang yang gugur di jalan Allah dibandingkan yang tidak gugur di jalan Allah. Lebih mulia yang tidak gugur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanah?" Bukankah pemuda yang tidak gugur hidup 1 tahun lagi? Iya ya Rasulullah. Fa adraka Ramadan fasama. Lalu dia menjumpai bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan? Iya. Wa shalla kada wa kada sajdatan fis sana. Dan dia salat sekian-sekian di dalam 1 tahun. Talha menjawab, "Iya ya Rasulullah." Qala fama bainahuma ab'ada mimma bainas samai wal ard. Cara antara keduanya, derajat antara keduanya lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Ini hadis adalah hadis yang agung, menunjukkan keutamaan. Salah satunya adalah keutamaan puasa di bulan Ramadan, ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Kita dimudahkan untuk beribadah di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena ihtisaban. Kita berdoa agar Allah segera mengangkat wabah dari kaum muslimin, sehingga kaum muslimin menyambut Ramadan dalam keadaan bahagia, dalam keadaan bergembira dengan ibadah yang sangat mulia. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada pengajian besok malam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.